Hari ini Rabu 19 Mei 2021 merupakan puncak dari tugas tim ahli cagar budaya Kota Cimahi untuk menyampaikan rekomendasi dalam sidang kajian penetapan cagar budaya untuk 2 objek cagar budaya. Proses ini sudah kita lalui sejak beberapa bulan lalu, bahkan sebetulnya sejak tahun lalu ketika kita mulai menjalani sertifikasi, kemudian keluar dengan surat ketetapan pengangkatan atau penetapan dari Wali Kota Cimahi terkait dengan tim ahli cagar budaya yang terdiri 3 orang. Lalu keluar kemudian surat penugasan dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi untuk melakukan kajian terhadap 2 objek yang diduga cagar budaya, yaitu Rumah Sakit Busira dan Lemasmil 2 Cimahi atau Penjara Poncol. Dan hari ini kita akan menyampaikan hasil kajian kita yang selama beberapa hari terakhir ini kita kerjakan dalam bentuk laporan naskah rekomendasi penetapan. Sebagaimana ketentuan di dalam sidang kajian bahwa peserta dari sidang kajian adalah minimal 3/4 dari anggota yang tercatat sesuai dengan SK Wali Kota. Dalam hal ini ketentuan tersebut sudah terpenuhi karena seluruh anggota, itu sebanyak 3 orang, hadir, yaitu Ketua Merangkap Anggota Mahmud Barok, saya sendiri, kemudian Sekretaris Merangkap Anggota Hasna Nur Farida, kemudian anggota Iwan Hermawan. Dengan demikian, sidang kajian rekomendasi penetapan cagar budaya Kota Cimahi memenuhi quorum dan saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya akan membacakan naskah rekomendasi penetapan Militer 2 Cimahi atau Penjara Poncol sebagai bangunan cagar budaya. Rekomendasi Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi Penjara Poncol menimbang A. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bangunan Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi Penjara Poncol di Kelurahan Baros Kota Cimahi sebagai bangunan cagar budaya dan peringkatnya. B. Bahwa tim ahli cagar budaya Kota Cimahi telah melakukan kajian terhadap bangunan Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi atau Penjara Poncol. Mengingat A. Pasal 5, Pasal 7, Pasal 44 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130. B. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. C. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 430/Kap 1046 disebut Perpora 2020 tentang tim ahli cagar budaya Kota Cimahi tahun 2020 merekomendasikan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi atau Penjara Poncol sebagai bangunan cagar budaya dan berperingkat kota. 1. Identitas ID objek PO 201 904 11000637 bangunan Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi atau Penjara Poncol. Alamat Jalan Poncol nomor F18 Cimahi, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Koordinat 6 derajat 53 detik 02 6 derajat 53 menit 02 detik lintang selatan. 107 derajat 32 menit 29 detik bujur timur. Batas-batas bangunan Pemkopad Puskesmas, Petback dan perumahan TNI. Batas-batas sebelah timur Pemkopad Puskesmas, Petback dan perumahan TNI. Sebelah barat Jalan Poncol dan Lapangan Raja Wali. Sebelah utara Asrama Masmir dan perumahan dinas TNI. Sebelah selatan
kolam renang Tirta Yuda, dan rumah dinas TNI. Deskripsi. 1. Uraian. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Militer Lemas Mil 2 Cimahi atau lebih dikenal sebagai penjara Poncol merupakan salah satu bangunan yang paling awal dibangun di Kota Galusu Cimahi. Pengelolaannya di bawah Badan Pembinaan Hukum Babinkum TNI. Bangunan ini merupakan penjara militer yang digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana militer dari semua matra yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan militer. Bangunan ini menjadi salah satu ikon cagar budaya di Kota Cimahi dan menjadi satu titik destinasi yang dilalui oleh wisata heritage. 2. Luas atau ukuran. Luas lahan 36.000 meter persegi, hasil pendataan disebut Barbara. Luas bangunan 98.800 meter persegi, hasil pendataan disebut Barbara. 3. Kondisi saat ini. Bangunan penjara Poncol sangat terawat. Bagian fasad depan masih menunjukkan keaslian bangunan sejak pertama dibangun. Jendela besar berukuran 1,93 meter dengan tinggi 2,6 meter masih terpasang utuh. Jumlahnya masing-masing 7 buah di sayap kiri gerbang utama dan 7 buah di sayap kanan gerbang utama. Ada satu jendela yang mulai keropos dan engsanya copot, sementara pintu gerbang besar paling depan sudah lama tidak ada atau tidak difungsikan. Pintu gerbang besar hanya ada di bagian dalam sebelum masuk ke kawasan inti penjara. Saat ini terdapat bangunan baru berupa koridor dengan kanopi penutup yang menghubungkan bagian ruang penjagaan dengan bagian ruang administrasi dan kepala Lemas Mil. Selain itu terdapat 3 buah gazebo ukuran 3x3 meter serta musala sebagai bangunan baru yang memanfaatkan lahan terbuka di samping kanan atau barat koridor. Ruang isolasi dekat penjagaan masih difungsikan, sementara ruang observasi di sebelah timur musala tidak difungsikan. Sementara bangunan-bangunan kawasan inti terdiri atas lapangan apel, bangunan blok 1, bangunan blok 2, bangunan blok 3, bangunan blok 4, bangunan karantina, bangunan blok dapur, perpustakaan, ruang fitness, ruang kelas, tempat ibadah masjid dan gereja, serta ruang di rumah dinas organik. Semuanya dalam kondisi bagus dan berfungsi. Di sekeliling bangunan blok terdapat jalan buatan dengan keliling 600 meter yang dipakai warga binaan untuk berolahraga. 4. Sejarah dan riwayat pelestarian. Lembaga Pemasyarakatan Militer Lemas Mil 2 Cimahi atau lebih dikenal dengan sebutan penjara Poncol berada di daerah Pasir Kemeli, tepat di belakang lapangan Raja Wali atau di zaman Belanda disebut Velocitas Rein. Di atas pintu gerbang tertulis angka 1846. Di zaman Belanda, penjara khusus ini dinamakan Het Militair Huis van Arrest, kemudian menjadi Militair Strafgevangenis. Hayato Kunto dalam buku Semerbak Bunga di Bandung Raya menuliskan, pada bulan September 1896, Cimahi diresmikan sebagai garnisi militer. Sebelum abad 19 berlalu, penjara militer yang tergolong paling menyeramkan buat zamannya dipindahkan pula dari Kota Ngawi ke Poncol Cimahi. Informasi serupa juga dituliskan di buku Sejarah Kota Cimahi karangan Profesor Dr. Nina Lubis dan kawan-kawan yang mengutip tulisan Hayato Kunto. Sementara dalam buku Bandung Bell van Enstar, penulis Robert PGA Fosquil menyebutkan pada tahun 1896 ditempatkan pasukan infanti pertama sebagai bagian dari batalion keempat. Pada awal periode itu, tulis Fosquil, lahir lembaga yang bernama Het Militair Huis van Arrest atau Rumah Tahanan Militer. Berdasarkan penelusuran melalui arsip-arsip surat kabar terbitan zaman kolonial, pembangunan penjara militer mulai direncanakan pada tahun 1895. Koran di lokomotif Samarang Handels and Advertensie Blad edisi 29 Maret 1895 memberitakan tentang pembangunan rumah untuk direktur dan wakil direktur penjara militer di Cimahi. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 20.851 gulden, terdiri atas 13.201 gulden dalam bentuk uang dan 7.650 gulden dalam bentuk material. Surat kabar Japabodo edisi 27 Juli 1895 menuliskan bahwa pembangunan rumah tahanan militer baru di Cimahi akan dilakukan pada bulan Maret atau April 1896. Diharapkan penjara militer ini dapat dipindahkan ke Cimahi bersamaan dengan setengah bagian batalion infanti 4 yang saat itu tengah ditempatkan di Benteng Minum 1 dan akan bertugas di Cimahi sebagai detasemen penjaga untuk tahanan militer. Kemudian koran Japabodo terbitan 27 Januari 1896 memberitakan bahwa pada tahun itu, yaitu 1896, setengah dari batalion infanti 4E dan penghuni penjara militer Benteng Pendem Semarang akan dipindahkan ke camp baru di Cimahi. Koran di lokomotif edisi 15 September 1896 memberitakan tentang relokasi rumah tahanan militer.
Soal lokasi para tahanan militer yang akan segera terjadi dari benteng di Poncol ke Cimahi, lokomotif mengetahui bahwa para tahanan akan dipindahkan dengan kapal uap dari Semarang ke Tanjung Priok. Masih koran di lokomotif Semarang, terbitan 30 September 1896, menuliskan bahwa para tahanan itu dipindahkan memakai kapal laut menuju Batavia, lalu selanjutnya dibawa ke Cimahi menggunakan kereta api. Laporan Kapten Jenny J.C. Fisher, pimpinan pelaksana pembangunan Garnisun Cimahi, menyebutkan bahwa para tahanan militer tiba di Cimahi dari Semarang pada awal Oktober 1896 dan pada tanggal 9 Oktober 1896 mulai menghuni Military Strafgevangenis. Dari sebanyak 194 tahanan, 40 diantaranya segera dirawat di rumah sakit. Di zaman kemerdekaan, fungsi penjara Poncol tetap sebagai penjara militer. Setahun setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1990 terjadi penyerahan aset-aset Belanda kepada Indonesia. Untuk aset yang berkaitan dengan militer seperti barak, rumah sakit dan penjara diserahkan dari militer Belanda kepada TNI. Sejak itu TNI menjadi pemilik aset penjara militer Poncol. Penjara Poncol pernah bernama menjadi rumah penjara tentara RPT, kemudian pernah juga menjadi rumah tahanan Inrehab polisi militer. Setelah peristiwa pemberontakan PKI 30 September 1965, penjara ini pun dipenuhi oleh orang-orang yang berhaluan komunis atau setidaknya dituding mendukung gerakan PKI. Di antaranya mantan Wakil Perdana Menteri Malaka Menlu zaman Orde Lama, Dr. Subandrio, dan mantan Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrawala, Letkol Untung, sempat pula menekam di Bui Poncol. Namun kejadian yang paling diingat masalah Cimahi yaitu kaburnya Edi Sampak. Edi Sampak adalah mantan tentara yang menjadi terpidana mati dalam kasus pembunuhan pada tahun 1979. Edi Sampak ketika itu berpangkat Sesamayor membunuh 4 orang temannya di dalam sebuah elok di daerah Cianjur. Saat ini penjara Poncol memiliki nama resmi Lembaga Pemasyarakatan Militer Lemas 92 Cimahi. Sejarah perubahan nama ini muncul ketika muncul perintah Panglima ABRI nomor Sprint 08 PFI 1924 tanggal 14 Juni 1924 tentang penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab pembinaan 4 buah Inrehab, yaitu Medan, Cimahi, Surabaya dan Ujung Pandang dari Kepolisian Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kepada Badan Pembinaan Hukum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu sprint itu dituangkan kembali dengan surat keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia nomor Skep 792 13 Romawi /1997 tanggal 21 Desember 1997 tentang naskah sementara buku petunjuk tentang penyelenggaraan pemasyarakatan militer. Maka tugas dan kewajiban serta administrasi dari 24 tampilan Departemen Pertahanan Keamanan Polisi Militer pindah dari Puspom atau Pusat Polisi Militer kepada Kababinkum ABRI. Status kepemilikan dan pengelolaan. Pemilik dan pengelola Lemas 92 Cimahi adalah Babinkum TNI. Kriteria sebagai cagar budaya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Pasal 5. A. Berusia 50 tahun atau lebih. B. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun. C. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Dan D. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian massa. Pasal 7. A. Berunsur tunggal dan atau banyak, dan atau B. Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam. Pasal 44. A. Sebagai cagar budaya yang utamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten atau kota. B. Mewakili masa gaya yang khas. C. Tingkat kerancamannya tinggi. D. Jenisnya sedikit dan atau E. Jumlahnya terbatas. Pasal 23. Ayat 1. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Pasal 2. Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Pasal 3. Ayat 3. Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukan pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Ayat 4. Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keaslian. 2. Alasan. Bangunan penjara Poncol atau Lemas 92 Cimahi memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya karena A. Berusia 60 tahun atau lebih. Bangunan militer Strafgevangenis mulai digunakan sebagai rumah tahanan militer pada tanggal 1
9 Oktober 1896. Usianya saat direkomendasikan adalah 125 tahun. B. Mewakili masa gaya paling singkat 50 tahun. Arsitektural bangunan penjara Poncol ini tergolong dalam gaya arsitektur transisi antara Indies Empire Style dengan kolonial modern. Sejumlah gaya Indies masih dipakai, namun ciri utamanya mulai ditinggalkan, yaitu tidak adanya kolom-kolom atau pilar dengan gaya Yunani atau Romawi pada full gallery atau after gallery. Andinanto 2012 halaman 145. Indies Empire Style merupakan gaya arsitektur yang mengadopsi kemegahan bangunan masa Yunani dan Romawi, dipopulerkan di Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menjabat pada 1808 dan 1810. Langgam ini mendapat sentuhan Indies atau pribumi sehingga kemudian menjadi langgam Indies Empire Style. Arsitektur Indies Empire Style abad 18 Handinoto 2006 memiliki karakter konstruksi atau perisai dengan menutup atap genting. Bahan bangunan konstruksi utamanya adalah batu bata, baik kolom maupun tembok. Pemakaian kayu terutama pada budaya, kosen maupun pintunya, dan pemakaian bahan kaca belum banyak dipakai. Sementara gaya arsitektur transisi terjadi pada masa yang cukup singkat, yaitu pada 1890 sampai 1919. Pada umumnya arsitektur transisi ini masih mengikuti gaya Indies Empire Style, yaitu simetri penuh. Dinding-dinding dibuat tebal dan kokoh, pintu-pintu yang tinggi dan besar berikut jendela dengan bentuk lempung di bagian atas menjadi ciri khasnya. Pemakaian bahan bangunan utama masih seperti sebelumnya, yaitu batu dan kayu. Pemakaian kaca masih sangat terbatas. Ciri lainnya adalah sistem konstruksi dinding pemikul dengan gavel-gavel depan yang mencolok, atap berbentuk atap lana, dan perisai dengan menutup genting masih banyak dipakai. Ada usaha untuk memakai konstruksi tambahan sebagai ventilasi pada atap. C. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan atau kebudayaan. Sebagai salah satu bangunan tua di kota Cimahi, penjara Poncol memiliki rekam sejarah yang panjang sejak zaman kolonial Belanda hingga Republik Indonesia saat ini. Unsur sejarah dan kekhasan arsitekturnya menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya warga kota Cimahi. D. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Bangunan Poncol, penjara Poncol memiliki nilai estetika yang tersirat dari bentuk arsitekturnya menjadi bagian dari perkembangan arsitektur Indonesia. 4. Pernyataan nilai penting mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. 1. Nilai penting sejarah. Bangunan Lemhanas Kedua Cimahi atau penjara Poncol memiliki nilai sejarah yang tinggi, itu sangat terkait dengan suatu masa tertentu. Penjara ini melewati sekian banyak periode dan penjara bangsa ini mulai dari Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru hingga periode saat ini. 2. Nilai penting ilmu pengetahuan. Keberadaan penjara Poncol sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama sejarah, arsitektur, dan teknik sipil konstruksi bangunan. Terkait dengan arsitektur, penjara Poncol menjadi laboratorium perkembangan gaya arsitektur yang abad 19 dan menjelang abad 20. Saat itu langgam Indies Empire Style sedang berada di akhir kejayaannya, namun belum masuk gaya modern. Handinoto menyebutnya sebagai gaya arsitektur masa transisi. Gaya Indies Empire Style masih terlihat walau ada yang ditinggalkan seperti penggunaan kolom atau pilar, namun sisi modernnya sudah mulai muncul dengan penggunaan ornamen-ornamen simetris dan lembut. 3. Nilai penting kebudayaan. Poin estetik. Nilai penting kebudayaan pada penjara Poncol terdapat pada sisi keindahan bangunan ini. Tembok dan tebal yang tebal dan kokoh dengan pintu-pintu gerbang yang besar dan berat menunjukkan kekuatan keindahan bangunan masa kolonial. Poin publik. Nilai ini diperkatakan pada potensi yang dimiliki penjara Poncol ke arah pengembangan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lalu dan berpotensi menjadi tempat wisata minat khusus. Dengan begitu, dampak langsung pada masyarakat sekarang dapat dirasakan. 5. Perumusan kesimpulan. Dengan mengacu pada kriteria sebuah bangunan cagar budaya, maka penjara Poncol atau lembaga pemasyarakatan atau bangunan lembaga pemasyarakatan 2 Cimahi atau bangunan lembaga pemasyarakatan militer 2 Cimahi direkomendasikan menjadi bangunan cagar budaya tingkat kota. Daftar pusaka. Koran The Locomotive Samarang Handles and Advertising Blood edisi 29 Maret 1895 halaman 2. The Locomotive edisi 27 Januari 1896 halaman 3. The Locomotive edisi 1 Agustus 1896 halaman 2.
The Lokomotif edisi 25 Agustus 1896 halaman 2. The Lokomotif edisi 15 September 1896 halaman 2. The Lokomotif edisi 30 September 1896 halaman 2. Java Border News Handles and Advertensi Blood for Netherlands Indi edisi 27 Juli 1895 halaman 2. Java Border edisi 8 April 1896 halaman 2. Majalah Indies Military Secret 1 Juli 1896 artikel The Military Investiging in the Premier Level 7. Secret van het Koninklijk Instituut van Engineer Notulen der Verhandelingen Instituut Jaar 1898-1899 dengan judul Het Military Establishment Cimahi, Batavia Job Book and Decree 1899. Peta Denah Arsip Nasional Antwerp Pour and Military Hospital kelas 2 Cimahi, buku dan artikel. Dewi Ailen Kartiana 2017 makalah wajah militer Hospital dan Kota Militer Cimahi. Haninoto 2012 arsitektur dalam kota-kota di Jawa Tengah pada masa kolonial Yogyakarta. Geraha Ilmu cetakan kedua. Sumalyo Yulianto arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Gajah Mada University Press Yogyakarta 1995. Nina Helena 2004 sejarah kota Cimahi. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Kejayaan Bandung. Lampiran. Disediakan pun lampiran berupa peta denah Military Staff Communist yang bersumber dari majalah yang dikeluarkan oleh Koninklijk atau Institut Kerajaan Koninklijk Instituut van Engineer tahun 1899 yang merupakan laporan dari Kapiten J.C. Fisher pada tahun 1899. Baik, demikian paparan tentang naskah rekomendasi penetapan. Apakah ada sanggahan, ada masukan atau pernyataan lain terkait dengan naskah rekomendasi ini? Sebelum kemudian saya membacakan lembar pengesahan naskah rekomendasi penetapan. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Ini juga sama, jadi ada beberapa penulisan saja yang harus diperbaiki lagi, tapi tidak mengurangi dari nilai kajian atau nilai usulannya, hanya penulisan saja. Kemudian dan juga ada untuk yang di buku dan artikel ini untuk poskil juga dimasukkan juga. Oh iya, poskil dan hal terpuntuk karena dikutip. Oh iya. Ya. Jadi begitu. Tidak sesuatu itu saja yang dari saya. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi masukan ataupun sanggahan terkait dengan naskah rekomendasi penetapan ini, nanti mungkin ada sedikit masukannya untuk revisi ini. Dengan begitu, dengan demikian saya sampaikan kepada presentasi dan kajian ini, apakah setuju untuk merekomendasikan atau untuk merekomendasikan atau untuk menetapkan rekomendasi penetapan naskah kajian rekomendasi pembangunan cagar budaya Lembaga Pemasaran Militer 2 Cimahi atau Penjara Poncol untuk kemudian disampaikan kepada atau direkomendasikan kepada Wali Kota Cimahi. Baik, semua setuju, sepakat bahwa naskah ini akan direkomendasikan kepada Wali Kota Cimahi. Dengan begitu, naskah rekomendasi penetapan Lembaga Pemasaran Militer 2 Cimahi atau Penjara Poncol saya sahkan.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian proses penetapan atau pengesahan naskah rekomendasi penetapan dua objek cagar budaya Kota Cimahi, yaitu RS Dusira dan Penjara Poncol, dinyatakan selesai dengan kesimpulan bahwa dua-duanya akan direkomendasikan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Wali Kota Cimahi, dengan harapan tentu akan segera turun surat ketetapan dari Wali Kota yang menyatakan bahwa dua bangunan ini merupakan cagar budaya di Kota Cimahi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hasil kerja dari tim ahli cagar budaya mendapatkan ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Cimahi, bagi pengetahuan, bagi sejarah Kota Cimahi sendiri. Dengan demikian sidang kajian naskah rekomendasi penetapan Lembaga Pemasarakatan Militer 2 Cimahi, Penjara Poncol dan Rumah Sakit Dusira saya nyatakan selesai dan ditutup.